Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Ramadan Firdaus dari kelas AP dengan NIM 241252371. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lipid. Jadi untuk yang pertama, definisi lipid. Apa itu lipid? Lipid berasal dari kata Yunani yang berarti lemak. Secara bahasa, lipid merupakan lemak. Sedangkan kalau dilihat dari strukturnya, lipid merupakan senyawa trimester yang dibentuk dari senyawa gliserol dan berbagai asam karboksilat rantai panjang. Jadi ini merupakan gambar struktur lipid. Di atas terdapat struktur dari kolesterol dan berbagai klasifikasi lipid seperti asam lemak, triglycerid, dan fosfolipid. Berikutnya yaitu klasifikasi lipid. Yang pertama, klasifikasi lipid berdasarkan kerangka dasarnya. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, lipid sederhana, yang mana meliputi ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Contoh lipid sederhana antara lain yaitu lemak, minyak, wax. Lemak atau fat, yang pertama lemak atau fat merupakan ester asam lemak dengan gliserol. Yang kedua, minyak atau oil adalah lemak dalam keadaan cair. Yang ketiga yaitu wax atau malam merupakan ester asam lemak dengan alkohol monohidrat yang berat molekulnya tinggi. Yang kedua yaitu lipid kompleks. Berbeda dengan lipid sederhana, lipid komplikasi merupakan ester asam lemak yang mengandung gugus-gugus selain alkohol dan asam lemak. Contohnya seperti glikolipid, mengandung asam lemak, sfingosine, dan karbohidrat. Lalu, klasifikasi lipid menurut konsorsium lipid MAPS terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu gliserolipid, tersusun dari gliserol, mono, di, dan tri tersubstitusi. Yang paling terkenal adalah triester asam lemak gliserol yang disebut trigliserida. Kata triacylgliserol terkadang digunakan secara sinonim dengan trigliserida. Dalam senyawa ini, 3 gugus hidroksil gliserol masing-masing diesterifikasikan, biasanya oleh asam lemak yang berbeda karena berfungsi sebagai penyimpan energi. Lalu ini merupakan gambar strukturnya, dan yang kedua yaitu gliserofosfolipid yang biasanya disebut sebagai fosfolipid. Meskipun sphingomyelin juga diklasifikasikan sebagai fosfolipid, terdapat di mana-mana. Jadi gliserofosfolipid terdapat di mana-mana di alam, dan merupakan komponen kunci dari lapisan lipid sel, serta terlibat dari metabolisme dan pensinyalan sel. Jaringan saraf termasuk otak mengandung gliserofosfolipid dalam jumlah yang relatif tinggi, dan perubahan komposisinya telah dikaitkan dengan berbagai gangguan neurologis. Gliserofosfolipid dapat dibagi menjadi beberapa kelas yang berbeda berdasarkan sifat gugus kepala polar pada posisi Sn-3 dari tulang punggung, gliserol pada eukariota dan euteri, atau posisi Sn-1 pada kasus arkeobakteri. Jadi bahwa ini merupakan contoh struktur dari gliserofosfolipid. Dan contoh gliserofosfolipid yang ditemukan dalam membran biologis adalah fosfatidilkolin, juga dikenal sebagai bisi GPCHO atau lestin. Berikutnya yang ketiga yaitu sphingolipid, merupakan sekelompok senyawa yang kompleks yang memiliki ciri struktural umum, yaitu kerangka dasar sphingoside yang disintetis de novo dari asam amino serin dan asetil CoA, asam lemak rantai panjang. Kemudian diubah menjadi aramida
fosfosfingolipid, glikosfingolipid, dan senyawa lainnya. Dasar sfingoid utama mamalia umumnya disebut sebagai sfingosina. Craemida atau basa N-asil sfingoid merupakan subkelas utama turunan dasar sfingoid dengan asam lemak yang terkait amida. Asam lemak biasanya jenuh atau tak jenuh tunggal dengan rantai panjang hingga Asam lemak biasanya jenuh atau tak jenuh tunggal dengan panjang rantai dari 16 hingga 26 atom karbon. Dan di bawah ini merupakan struktur dari sfingomelin. Yang keempat yaitu sterol, seperti kolesterol dan turunannya, merupakan komponen penting dari lipid membran bersama dengan gliserofosfolipid dan sfingomelin. Contoh sterol lainnya adalah asam empedu dan konjugatnya, yang pada mamalia merupakan turunan kolesterol yang teroksidasi dan disintetis di hati. Pada tumbuhan atau fitosterol seperti beta-sitosterol, stigmasterol, dan brasikasterol. Senyawa terakhir ini digunakan sebagai biomarker untuk pembunuhan pertumbuhan alga. Sterol yang dominan dalam membran sel jamur adalah algesterol. Sterol adalah steroid di mana salah satu atom hidrogen digantikan oleh gugus hidroksil pada posisi 3 dalam rantai karbon. Dan ini merupakan gambar dari struktur sterol, hampir mirip dengan struktur kolesterol. Dan yang pertama, lipid prenol, yang mana disintesis dari prekursor unit 5 karbon isopentanil difosfat dan dimetilalil difosfat yang diproduksi terutama melalui jalur asam mevalonat atau MFA. Isoprenoid sederhana merupakan alkohol linier difosfat dan lain sebagainya. Dibentuk dengan penambahan unit C5 secara berurutan dan diklasifikasikan menurut jumlah unit terpena ini. Struktur yang mengandung dari 40 karbon dikenal sebagai politerpen. Karotenoid adalah isoprenoid sederhana penting yang berfungsi sebagai antioksidan dan sebagai prekursor vitamin. Dan yang keenam adalah sakarolipid, menggambarkan senyawa di mana asam lemak dihubungkan ke tulang punggung gula, membentuk struktur yang kompatibel dengan lapisan ganda membran. Dalam sakarolipid, monosakarida yang menggantikan tulang punggung gliserol yang ada dalam gliserolipid dan gliserofosfolipid. Sakarolipid yang paling dikenal adalah prekursor glukosamin terasilasi dari komponen lipid A, lipopolissakarida pada bakteri gram negatif. Dan yang ketujuh yaitu poliketida, disintetis melalui polimerasi subunit asetil dan propionil yang ketujuh yaitu poliketida disintetis melalui polimerisasi subunit asetil dan propionil oleh enzim klasik serta enzim iteratif dan multimodular yang memiliki fitur mekanistik yang sama dengan sintetis asam lemak. Poliketida mencakup banyak metabolit sekunder dan produk alami dari sumber hewan, tumbuhan, bakteri, jamur, dan laut, dan memiliki keragaman struktural yang besar. Banyak poliketida adalah molekul siklik yang kerangkanya sering dimodifikasi lebih lanjut melalui glikosilasi
metilasi, hidroksilasi, oksidasi, atau proses lainnya. Banyak agen antimikroba, antiparasit, dan anti kanker yang umum digunakan adalah poliketida atau turunannya. Dan yang kedelapan, yang terakhir, merupakan asil lemak. Istilah umumnya menggambarkan asam lemak, konjugat, dan turunannya, yang merupakan kelompok molekul yang beragam yang disintetis dengan perpanjang rantai perimer asetil kaolin dengan gugus malonil KUA atau metilmalonil KUA dalam proses yang disebut sintetis asam lemak, yang terbuat dari rantai hidrokarbon yang diakhiri dengan gugus asam karboksilat. Dan pada gambar di kiri merupakan struktur dari asam lemak. Yang selanjutnya yaitu identifikasi. Lipid diidentifikasi sebagai makromolekul, utama penyimpan energi, berperan struktural dan metabolik dengan jalur metabolisme yang terintegrasi erat dengan metabolisme karbohidrat dan protein melalui asetilkaolin dan siklus Krebs. Dan ini merupakan daftar pusaka dan selesai untuk presentasinya. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.